Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Rumah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan bacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-6 dengan judul Ketika Tengah Malam Tiba. Cerita ini ditulis oleh Min Hazel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung cerita ini, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian ke-6. Ketika tengah malam tiba. Matahari sudah kembali ke peraduan, tetapi Narendra belum ada niat untuk pulang. Ia masih nyaman istirahat di kontrakan tempat Ronald tinggal. Jadi tadi yang mengantar Jasima pulang itu mantannya? Tanya Ronald sembari menyeruput kopi. Tidak tahu. Sepertinya iya. Waktu saya antar dia ke reuni, mereka sih ngakunya cuma teman akrab. Tapi saya curiga, mana mungkin ada laki-laki dan perempuan berteman sangat akrab tanpa ada perasaan yang terlibat. Ya kecuali Guy. Narendra mengabaikan segelas kopi yang dibuatkan Ronald. Asap yang beberapa saat lalu mengepul kini sudah tidak terlihat lagi. Ya terus kena apa kalau itu mantannya? Wajar kan temenan sama mantan? Selama mereka nggak ngapa-ngapain, ya udah. Ronald berkata dengan santai, bahkan ia menyandarkan punggungnya ke tembok. Siapa yang menjamin kalau mereka tidak ngapa-ngapain? Kalau mantan, ya udah, nggak usah temenan lagi lah. Itu kesannya seperti gagal move on. Sanggah Narendra. Justru kalau belum move on, nggak bisa temenan, Dra. Baper mulu bawaannya. Cemburu sama mantan itu kan tanda cinta. Itu tanda insecure. Kau merasa kalau cowok itu lebih keren. Lagi pula, apa salahnya sih temenan sama mantan? Ribet amat kalau ini jadi manusia, Andra. Apa-apa jadikan masalah. Mana masih pengantin baru? Ujar Ronald. Meski ia belum menikah, keahlian Ronald soal asmara tidak diragukan lagi. Pasalnya, ia sering ikut seminar perbaikan kualitas hubungan. Saking pahamnya tentang seluk-beluk percintaan, Ronald menjadi enggan terikat dalam hubungan dengan lawan jenis. Apa iya? Tidak juga. Secara fisik sepertinya saya lebih menarik. Pekerjaan juga saya lebih mapan. Ucap Narendra mantap. Nah terus ngapain kamu cemburu? Jasima itu tidak bodoh dengan memilih tangga, sedangkan di sampingnya ada eskalator. Apapun alasannya saya tidak suka. Apalagi cinta tidak butuh alasan untuk tumbuh. Meski saya lebih keren, itu bukan jaminan. Sanggah Narendra. Umat overthinking kau. Pulang sana. Minta maaf sana ke Jasima. Itu aja jadi masalah. Ronald bangkit seraya mengambil gelas yang telah kosong. Sementara kopi untuk Narendra yang tidak disentuh, ia biarkan saja. Lumayan buat ngopi nanti kalau begadang. Begitu pikir Ronald. Kalau gitu saya pulang dulu, udah malam. Pamit Narendra. Lah, mau kubelikan gorengan malah pulang.
ucap Ronald sedikit terkejut. Saya lelah, ingin segera tidur, ujar Narendra pelan. Sebelum pergi, Narendra mengingatkan Ronald agar besok pagi tidak telat karena ada klien penting. Keduanya pun kemudian berpisah. 30 menit kemudian, Narendra sudah tiba di rumahnya. Saat masuk kamar, Narendra tidak menyapa Jasima yang sibuk di depan laptopnya. Lelaki itu masih kesal dengan kejadian sore tadi. Ia langsung ke kamar mandi, mencuci kaki, mengganti piyama, kemudian pergi tidur. Pedih hati Jasima diabaikan seperti itu. Ia memilih sementara waktu membiarkan dulu. Setidaknya sampai kekesalannya pun sendiri hilang. Kemudian wanita itu pun menyusul ke ranjang. Ia berbaring membelakangi Narendra. Tak lama kemudian, keduanya pun terlelap. Narendra mengerjap ketika lamat terdengar seorang wanita sedang bersenandung. Lelaki itu melirik jam dinding bermotif merah, hadiah dari kliennya minggu lalu. Jam 12 malam kurang 5 menit. Itu pasti Roro Kemuning, batin Narendra. Lelaki itu kemudian bangun, tak sabar ingin segera menemui wanita cantik yang telah menjajah pikirannya. Belum 2 langkah ia meninggalkan ranjang, saran Ronald untuk memotret Roro Kemuning melintas kembali di benak Narendra. Dengan pelan, ia mengambil ponsel di meja. Mungkin hantu tidak bisa difoto, tapi manusia pasti bisa. Jika Roro Kemuning bisa diambil gambarnya, berarti jelas dia manusia, batin Narendra. Kemudian Narendra pun bergegas. Keanehan kembali terjadi. Pintu kamar rahasia itu terbuka lebar. Narendra sempat bertanya-tanya siapa yang membukanya. Namun sebelum akal sehatnya bekerja, bayangan Roro Kemuning sudah memenuhi kepalanya. Wanita itu kini sedang melihat bulan melalui jendela. Ia tidak sedang memukul kenong, hanya melantunkan gending Jawa. Suaranya mendayu-dayu hingga membuat tengkuk Narendra meruap. Lelaki itu pun kemudian mendekatinya. Bukankah kau hanya bangun saat purnama? Tanya Narendra yang membuat wanita itu menghentikan lagunya. Sebelumnya iya. Malam ini aku bangun lagi. Mungkin karena bunga-bunga cinta sedang tumbuh dalam hati. Jawab Roro Kemuning diiringi seulas senyum. Pada siapa cinta itu kau rasakan? Narendra semakin mendekat. Paras ayu Roro Kemuning semakin kuat mencengkram jiwanya. Keduanya berserobok pandang selama beberapa saat. Pada siapa lagi kalau bukan pada pria tampan di hadapanku ini? Ucap Roro Kemuning manja. Perlahan jemarinya mengelus dada Narendra, seperti hendak menghitung setiap helai bulu dada di dalam piyama warna putih itu. Darah Narendra bergesir. Sentuhan Roro Kemuning mengandung kekuatan magis yang menyerabut akal sehatnya. Kemudian Narendra menarik Roro Kemuning dalam pelukannya. Ia begitu rakus, seolah telah berpisah puluhan purnama dengan wanita itu. Mereka pun kembali tenggelam dalam madu pasti. Seusai pergumulan yang panas, Narendra dan Roro Kemuning saling memeluk sembari menatap bulan yang tidak lagi utuh. Lelaki itu tidak lagi ingat rencananya untuk memotret Roro Kemuning. Setiap kali melihat Roro Kemuning,
dunia hilang dari pikirannya. Sambil bersandar di pundak Narendra, Roro Kemuning bicara. Aku pernah hampir menikah dengan seorang pria gagah dari Kalayung. Di mana tempat bernama Kalayung itu? Saya belum pernah mendengarnya. Selidik Narendra. Daerah yang pernah disinggahi Raja Hayamuruk seusai penyegaran ke makam leluhur. Jawab Roro Kemuning. Mungkin saya harus membaca lagi sejarah untuk menemukan tempat itu. Kalau nama kota saya masih hafal. Mungkin Kalayu itu nama kecamatan atau desa. Ujar Narendra sembari mengelus rambut wanita itu, kemudian menghirup aromanya. Wangi melati seketika memenuhi rongga dadanya. Dalam pikiran Narendra, Roro Kemuning adalah manusia yang terjebak oleh waktu, bukan manusia kejadian atau hantu. Calon suamiku tewas 1 malam sebelum pernikahan kami. Dia ditusuk menggunakan keris belekuk 7. Isi perutnya terburai. Setelah kepergiannya, aku dianggap wanita pembawa sial. Orang-orang mulai mengejek dan mengucilkanku. Ternyata pamanku yang merencanakan pembunuhan itu. Ia ingin aku tetap suci agar bisa ditumbalkan. Hal itu awalnya ditentang oleh ayahku. Namun pengaruh pamanku begitu kuat sehingga ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Hingga akhirnya terjadilah penculikan itu. Ucap Roro Kemuning dengan nada sedih. Kau bilang ditumbalkan oleh keluargamu sendiri demi keabadian. Apa ayahmu tidak ingin abadi sehingga ia menolaknya? Tanya Narendra. Ayahku menenggelamkan diri ke laut begitu tahu aku ditumbalkan. Kakak tertua yang memberitahuku. Jawab Roro Kemuning. Narendra mengepalkan tangan. Saya marah sekali pada pamanmu itu. Kalau saya ada di sana waktu ritual itu diadakan, pasti saya sudah membuatnya babak belur. Ucap Narendra geram. Roro Kemuning mengecup pipi lelaki itu, lalu membisikkan kata-kata yang menghangatkan jiwa. Belum pernah aku mendengar lelaki berkata seberani itu. Wibawamu melumpuhkan sebelum menerkam. Aku menyintaimu, Kang Mas. Ujar Roro Kemuning manja. Saya juga. Balas Narendra dengan mesra. Seketika itu Narendra memeluk erat tubuh Roro Kemuning. Namun wanita itu menolak. Aku harus segera kembali. Jika Yang Kuasa menghendaki, kita akan bertemu lagi, Kang Mas. Pamit Roro Kemuning. Hati Narendra mencelus. Kau mau kemana, Roro? Jangan pergi, cegahnya. Aku harus kembali, Kang Mas. Jawab Roro Kemuning dengan nada berat. Bagaimana jika saya merindukanmu? Di mana saya harus mencarimu? Narendra mulai panik. Jika kau benar-benar menginginkan sesuatu, kau akan mendapatkannya, Kang Mas. Ucap Roro Kemuning sebelum ia kembali meniup tengkuk Narendra dan membuat pria itu tertidur. Dan itulah akhir dari cerita ketika tengah malam tiba. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apa yang akan terjadi dengan Narendra setelah terbangun dari tidurnya nanti? Dan apakah mereka berdua akan bertemu lagi di tengah malam selanjutnya?
Temukan jawabannya di kisah-kisah selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah kali ini? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silahkan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.